melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita dapat bertemu kembali di dalam acara ibadah keluarga pada malam hari ini. Sukacita yang dari Tuhan kiranya tetap ada pada kita sekalian. Baiklah, untuk memulai ibadah berayat saat ini, kita sama-sama memujikan pujian Kidung Jemaat 392. Baitnya yang sekali saja, yaitu Ku Berbahagia. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang bersama dengan keluarga, kita bersama-sama menyiapkan hati untuk menghadap kepada Tuhan dan mohon pertolongannya. Pertolongan kita hanya pada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seisinya.
kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita pujikan kembali dari Kidung Jemaat 58, ayatnya yang pertama saja. Tibalah saatnya Bapak Ibu sekalian, kita pada malam hari ini untuk membuka firman Tuhan sebagai bahan renungan pada malam hari ini. Kita sama-sama menyiapkan, kita sama-sama membaca di Kisah Rasul 8 ayatnya 26 sampai 40. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam Yesus Kristus kami mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Dan rasa syukur itu kiranya Tuhan terima dari kami sekalian. Yang pada malam hari ini Kau beri kesempatan untuk bisa membuka kembali firman Tuhan, untuk menguatkan iman kami dan percaya kami kepada Tuhan. Kami bersama-sama saudara kami yang lain yang ada di tempat tinggal masing-masing, mohon pertolongan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang suci dan kudus itu membuat kami memahami, dan kiranya hikmat yang dari Engkau sendiri akan kami terima, sehingga apa yang kami terima saat ini menjadi dasar di dalam kami melakukan kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu. Amin. Kita baca Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang 26 sampai 40 yang demikian. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaraan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah.
Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihatlah, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang membaca, menyimak, dan memahami, sehingga apa yang di dalam kehidupan kita hanya dikuatkan dan didasari oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini sekali lagi sungguh kita bersukacita dan bersyukur di tengah-tengah bencana, saya katakan, yang tak kunjung usai, yang tak kunjung selesai, yaitu pandemi COVID-19. Ini bukan berarti kita semakin kendor untuk beribadah, namun semakin giat. Karena dirasakan di sana Tuhan mempunyai kehendak lain, yaitu kita semakin dekat dan akrab bersama lingkungan keluarga sendiri untuk melakukan ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Ini adalah langkah yang penting di dalam kehidupan keluarga anak-anak Tuhan, mengadakan ibadah secara berjamaah di rumah masing-masing. Itu kehendak Tuhan, kita jadi mensyukuri apa yang terjadi. Dan memang kelihatannya Tuhan menghendaki yang demikian. Kita yakin bahwasanya kehendak Tuhan mesti yang terbaik untuk kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita sepintas melihat bacaan di Kisah Rasul, ini kalau nggak salah kalau kita lihat penulisnya adalah di sana dikatakan Santo Lukas. Di dalam bacaan Kisah Rasul ini sebelumnya ada beberapa hal atau riwayat perjalanan para rasul. Yaitu di sana diceritakan mulai ayat atau bab pertama sampai dengan mungkin yang ke-8 ini tentang kenaikan Tuhan Yesus, tentang turunnya Roh Kudus kepada para murid, yaitu yang diberikan mendapatkan Roh Kudus, kalau kita baca berupa jilatan api. Kemudian tentang pelayanan murid-murid Tuhan, yaitu Yohanes dan Petrus, yang menyembuhkan banyak orang, membuat banyak mujizat karena sudah mendapatkan rohnya yang dari Tuhan. Kemudian ada sikap karena perkembangan jemaat pada saat itu oleh para murid mendapatkan berkat dari Tuhan, perkembangan semakin banyak orang yang mengikuti jalan Tuhan. Sehingga di sana ada timbul permasalahan, yaitu pelayanan yang kurang merata. Sehingga dilanjutkan dengan menambahkan pada saat itu karena banyak jemaat yang mengikuti Tuhan, semakin banyak ditambahkan dan diambil kurang lebih 7 orang. Kalau di sini mungkin para diaken gitu. Kemudian perjalanan berikutnya adalah sikap kebersamaan para pengikut Tuhan untuk hidup bersama-sama, saling gotong royong, saling membantu satu dengan yang lain, yaitu jemaat awal kalau nggak salah, dengan semangatnya, sehingga saat itu hanya kecil sekali pertentangan, yang ada hanya rasa kesatuan untuk saling membantu, saling memperhatikan satu sama yang lain. Ada yang memberikan ini, ada yang memberikan itu. Semuanya untuk kebutuhan bersama-sama, kehidupan di dalam kebersamaan. Di dalam kebersamaan untuk menanti-nantikan apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Begitu besarnya. Namun di balik kebersamaan itu ada satu cerita yang berbuat curang. Yaitu diceritakan di sana cerita Ananias dan Safira. Ceritanya itu sederhana. Mau membantu yang lain, dia mau berkorban. Dia mau berkorban, ini intinya. Mau berkorban. Tapi di balik pengorbanan ada kesepakatan suami istri
untuk ngambil sebagian dari hasil yang ia mau korbankan di dalam kehidupan berjemaat saat itu. Sehingga salah satu murid Tuhan Yesus tahu yang intinya jangan macam-macam dengan Tuhan. Jika enggak membantu kan enggak apa-apa, wong itu kan juga milik kamu sendiri. Kenapa kamu harus ingin membantu namun bahasa kasar itu ngentit? Enggak boleh. Lalu meninggallah dia. Karena apa yang diucapkan Petrus saat itu menurut Tuhan juga enggak berkenan. Dia meninggal saat itu pula. 2 orang suami istri. Ada di antara yang tadi karena banyaknya pengikut Tuhan, ada yang 7 orang dipilih, yaitu ada 1 orang namanya Stefanus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Stefanus itu adalah bukan salah satu murid yang dari 12 murid itu. Stefanus adalah tambahan orang-orang yang dipilih dengan perkenan Tuhan. Kemudian Stefanus ini dalam bacaan ini masuk di dalam cerita kisah para rasul. Kalau kita meneliti bacaan tadi, yaitu kisah para rasul 8 ayatnya 26 sampai 40, ada tiga tokoh atau 3 pelaku, yaitu sang perintah itu sendiri, yaitu Tuhan, lewat malaikat, yang kedua Stefanus, dan yang ketiga sida-sida dari Ethiopia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tanya-tanya ya, apa yang dimaksud sida-sida dari Ethiopia? Hanya disebutkan sida-sida dari Ethiopia, tanpa menyebut siapa nama mereka. Sida-sida itu menurut kamus atau pengertiannya adalah orang-orang yang dipercaya raja pada saat itu untuk menjaga, pengertian yang sebenarnya, untuk menjaga para selir atau para istri seorang raja. Kita ketahui bersama, raja pada saat itu istrinya banyak. Jadi malah dikatakan selir 1, 2, 3, entah berapa banyak. Sehingga raja membutuhkan penjaga. Nah, penjaga itu rata-rata kalau dikatakan sida-sida mesti laki-laki. Raja pun pada saat itu juga merasa mempunyai khawatir kalau para istrinya digauli dengan penjaganya sendiri. Sehingga nun sewu, ada kata yang kurang berkenan, namun ini sebagai pengetahuan. Akhirnya untuk mengurangi rasa kekhawatiran, para penjaga itu dikebiri
Dikebiri artinya sehingga tidak ada keinginan untuk berbuat yang raja tidak suka. Itu dikatakan sida-sida. Namun di sisi lain, orang Ethiopia ini adalah orang kaya. Orang kaya. Orang kaya, jadi melihat perjalanannya adalah naik kereta. Saat itu orang kalau pada dalam perjalanan naik kereta bisa dibilang kaya. Kalau yang miskin-miskin itu perjalanannya itu cukup jalan kaki. Walaupun sedemikian jauh adalah harus jalan kaki. Demikian Bapak Ibu yang dikasihan pengertian sida-sida. Orang Ethiopia itu. Dari pemahaman firman Tuhan yang kita ambil dalam Kisah Para Rasul itu, dua tokoh ini saling mempunyai pekerjaan sebenarnya. Kalau Stefanus adalah juga orang yang melayani, banyak pelayanannya. Banyak pelayanannya sehingga dia hari ke hari sibuk untuk melayani. Kemudian tentang sida-sida, pengertian sida-sida, kenapa orang sida-sida itu harus membaca Yesaya, kitab Yesaya. Menurut cerita, sida-sida ini juga mempunyai Allah. Dia mempunyai Allah. Namun menurut pengertiannya sendiri, dia memahami sendiri, Allah yang ia sembah itu tidak jelas. Allah yang mana? Allah yang bagaimana? Sehingga di dalam hatinya memang berkecamuk, ingin mencari Tuhan yang sebenarnya. Seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga di sini ada peran daripada Stefanus. Singkatnya dari cerita itu yang kita pahami tentang siapa Stefanus dan siapa sida-sida itu, pada malam hari ini kita bisa ambil hikmatnya. Ambil hikmat dari bacaan firman tadi. Yang harus kita jadikan tauladan. Yang harus kita jadikan acuan untuk kita bisa mengikuti apa kehendak Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, kita melihat Stefanus taat kepada Tuhan. Walaupun rencana Stefanus pada saat itu adalah rencana yang luar biasa akan melayani sesuatu di suatu tempat, namun karena Allah yang memerintah lewat malaikat yang ada di ayat 26 demikian, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Tanpa pikir panjang, itu adalah suatu perintah. Dia tidak harus berpikir rencana saya tadi gimana, saya akan melayani orang yang di mana sana, bagaimana nanti, tidak. Dia hanya taat kepada perintah. Stefanus yakin semuanya kalau Tuhan sendiri yang memerintahkan, semuanya akan
Tuhan sendiri yang campur tangan untuk menyelesaikan. Maka berangkatlah Stefanus karena ketaatannya. Yang kedua, Stefanus bersedia dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Kita baca di sini yang ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Jadi dipimpin oleh Roh itu adalah dia sangat mendengarkan suara hati yang dari Tuhan. Ini pengertian Roh yang diberikan Allah sendiri kepada Filipus. Sehingga dia melaksanakan apa perintah Tuhan kepadanya. Yang pertama Tuhan memerintah lewat para malaikat. Yang kedua adalah Stefanus mendengarkan Roh Tuhan yang dalam hati. Yang ketiga adalah apa yang dimiliki Stefanus itu mengarahkan kepada keinginan sida-sida tadi, yaitu menginginkan siapa sebenarnya dalam bacaan itu. Arah Stefanus mengarah kepada Tuhan Yesus yang harus dikabarkan di seluruh penjuru. Nah, ini merupakan dasar daripada apa yang kita dengar pada malam hari ini. Jadi karena ketaatan, karena peka mendengarkan suara hati yang dari Tuhan, dan selalu bergumul dengan Injil yang di dalamnya adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itu sangat menjadi dasar di dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan kehidupan panjenengan semua. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca pada malam hari ini dan kita rasakan pada malam hari ini menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan bisa mengekspresikan di dalam kehidupan. Yang artinya kalau kita dicontoh sebagai seorang sida-sida untuk mencari Tuhan, lebih-lebih kita yang sudah dianggap anak-anak Allah, yang sudah dianggap mengenal tentang Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya setiap langkah apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu melakukan hal yang baik seperti hidup baru. Sehingga kehidupan kita bersama keluarga, bersama masyarakat, bersama teman-teman sekerja adalah gambaran-gambaran dari sifat Allah itu sendiri yang dalam Yesus Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan, Bapak Ibu lakukan, panjenengan semua yang lakukan, hanya untuk menjelaskan kita anak-anak Tuhan. Berbahagia kita yang pada malam hari ini bisa memahami dan ada hikmat dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.
Setelah itu nanti kita memujikan Kidung Jemaat 450. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu pada malam hari ini kiranya mendasari hidup kami. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 450. Ayat yang pertama saja. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sama-sama doa syafaat sambil kita memberikan persembahan yang Bapak Ibu persiapkan untuk kolekte persembahan. Nanti kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami sujud di hadapan-Mu ya Allah. Aku mengucap syukur karena firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau Allah yang sempurna. Biarlah apa yang kami terima pada malam hari ini Tuhan sempurnakan. Dan apa yang kami terima adalah menjadi makanan kami setiap hari. Untuk mendasari kami di dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami juga memberikan persembahan hati yang tulus, jiwa yang tulus. Kiranya Tuhan terima persembahan kami ini untuk Tuhan. Tuhan teliti hati kami, kesungguhan kami, dan memberkati apa yang kami persembahkan. Selain itu ya Bapa, kami juga mempersembahkan berupa uang. Tuhan Yesus, biarkanlah apa yang kami kumpulkan bersama-sama dengan saudara kami yang lain, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini akan menjadi sarana pelayanan kami hidup di dalam bergereja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk kehidupan bergereja kami. Seluruh gereja yang ada di muka bumi ini yang mengkabarkan tentang sukacita yang dari Tuhan. Tidak lepas dari GKJW itu sendiri. Tuhan Yesus, kiranya Roh-Mu yang suci berkarya di dalam kehidupan kami bergereja. Para pelayan yang terlibat untuk pelayanan gereja. Kami yakin Tuhan akan cukupkan. Kami yakin Tuhan akan memberi sukacita tersendiri. Kalau kehidupan di GKJW mulai dari Bapak
yang menjaga kendaraan, sampai pada ketua kelompok, pengurus kelompok, para komisi, diaken dan penetua sampai Pak Pendeta. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mohon berkaryalah kepada saudaraku ini, sehingga boleh di dalam melakukan pelayanannya akan menjadi berkat kepada yang lain. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang ada di tempat tinggal masing-masing. Kami berdoa untuk yang di dalam pekerjaannya, kiranya Tuhan memberkati apa yang ia kerjakan. Limpahkan berkat kepada saudara kami ini. Ada pula dalam kondisi sakit, Tuhan tolong jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga lepas dari sakit penyakit dan kembali mendapatkan kesehatan, dan kita bersama-sama untuk memuliakan dengan sukacita karena kuasa Tuhan. Ada juga dari warga saudara kami yang lain di dalam pergumulan tentang kehidupan ekonominya yang kurang mungkin, atau kehidupan imannya yang mungkin. Tuhan tolonglah, lawat dia. Kami yakin, bila mana Tuhan mau melakukan itu, semuanya akan menjadi hal yang sempurna, akan menjadi sukacita mereka yang mengalami penderitaan. Terima kasih ya Tuhan, semuanya itu. Saat malam hari ini kami mau mengakhiri peribadahan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mohon kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan kehidupan kami bersama yang lain di tempat tinggal masing-masing. Kuasai dengan Roh-Mu yang suci dan kudus di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan pada saat-saat yang kritis pada zaman akhir ini, Tuhan menguatkan. Dan penderitaan yang kami lakukan, hanya kami rasakan sukacita karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Perkenankan pula pada malam hari ini kami mohon berkat yang dari Tuhan. Semua saudara kami yang ada di rumah ataupun yang di mana yang mengikuti acara ini, kiranya Tuhan beri berkat-Nya. Mari saudara kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan dalam Yesus Kristus keselamatan itu diberikan kepada kita, kiranya turun atas kita sekalian. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri dengan memuji Kidung Jemaat 383.